Halo, Halo. selamat datang di channel kami. Di video kali ini, kami mau ajak teman-teman buat apartemen tour. Jadi kami itu udah tinggal di apartemen ini hampir 1 tahun. Nah, untuk apartemennya sendiri, ini ukurannya 48 meter persegi dan 2 kamar. Sebelum kita room tour, mungkin mau cerita sedikit ya untuk tema dari apartemen kami. Itu kita Korean minimalis sebenarnya. Betul. Kita pakai interior design. Tadi yang udah sempat disampaikan sama istri gua, ya memang untuk hunian kita kali ini ya di apartemen ini kita decide untuk menggunakan interior design, teman-teman. Jadi pertimbangannya adalah karena satu, kita kan belum pernah sama sekali menggunakan interior design. Jadi tapi kita kan juga punya kayak dream house-nya kita lah ya, kita pengen kayak konsepnya atau hal-hal yang kita inginkan tuh bisa kita wujudkan di tempat tinggal kita, tapi ya tidak dengan apa ya, nggak maksa lah konsepnya gitu. Jadi masih ada temanya dan masih membuat kita juga secara fungsional tuh bisa memaksimalkan ruangan yang ada di hunian. Nah, kurang lebih pertimbangannya itu, makanya akhirnya kita coba konsultasi dengan interior design. Nah, di sini kita menggunakan Studio Nadi ya. Ini salah satu interior design yang bagus juga nih. Kita rekomend banget buat teman-teman, bisa cek nanti di IG-nya Studio Nadi. Nah, Studio Nadi yang konsepin semua mimpi-mimpi kita tuangkan ke dalam konsep yang ada di apartemen ini. Nanti kita lihatin ya teman-teman, seperti apa konsep apartemen kita. Waktu di awal-awal itu aku tuh sempat ragu teman-teman, kayak apakah kita perlu apa enggak pakai jasa arsitek gitu ya, terus pakai kontraktor untuk interior desainnya gitu ya, karena mungkin kalau aku pertimbangannya maklum ya kan ibu-ibu dari sisi budget sebenarnya gitu. Nah tapi ya setelah discuss terus suami aku juga kasih POV bagus ya menurutku, karena kayak kita kan sebenarnya berdua nggak punya pengalaman untuk ngedesain tempat tinggal gitu-gitu ya. Nah khawatirnya sebenarnya ketika nanti kita desain sendiri gitu ya, terus ternyata nggak sesuai, itu kita malah bisa 2 kali nanti Betul, malah salah-salah, terus kita malah double budgetnya karena harus ganti ini itu betul. gitu. Dan pastinya kan nanti takutnya barangnya pada numpuk kan, kalau misalkan kita jadi beli barang-barang yang ternyata nggak cocok, nggak sesuai. Betul, apalagi hunian kita nggak gede gitu. Nah, dan ternyata bener banget gitu, sampai sekarang sama sekali nggak menyesal dan bersyukur banget pakai arsitek gitu ya, karena beneran 1 kali kerja hasilnya bener-bener sesuai yang kita inginkan gitu. Dan so far koordinasinya smooth dari awal, kita discuss kita kepinginnya apa, dan bagusnya kita punya arsitek sendiri ya dari Studio Nadi. Mereka itu sangat paham gitu ya kebutuhannya kita, terus mereka bisa eksploratif gitu dari yang kita jelasin, mereka datang dan kita langsung cocok gitu Ya, sama konsepnya gitu sih, tapi tetap sesuai dengan karakter kita. Jadi mungkin recommended juga buat teman-teman yang mungkin juga nggak ada lagi waktu gitu betul. ya, kayak sama-sama kerja terus ya punya dream house Ya, gitu ya, jadi lagi nyari mungkin lagi arsitek. cari arsitek, mungkin worth it buat pakai interior design. Oke, nah langsung aja ya teman-teman, kita mulai apartemen tournya. Nah, kita mulai dari pintu masuk, teman-teman. Di pintu masuk ini tadinya ada celah di sini, nggak gede gitu ya, tapi sampai atas. Nah, ini dimanfaatkan untuk rak sepatu. Jadi di sini rak sepatu tipenya yang bisa ditarik kayak gini. Ini muatnya banyak banget. Satu ini tuh bisa 9 9 sampai 12 sepatu satu ini. Terus ada 3. Terus di sini ada space. Ini kita naruh kadang-kadang untuk goodie bag yang untuk cepat kita ambil ya. Biasanya naruh goodie bag, plastik. Nah, terus di atas ini untuk topi-topi, suami aku kebetulan dia punya ada beberapa topi ditaruh di sini, sama ini ada kelistrikan juga. Terus di atas itu kita naruh kayak misalnya buku manual instruction buat barang-barang elektronik. Kan
kadang takut butuh gitu ya. Kalau kotak-kotak kita buang, tapi kayak manual instructionnya tetap kita simpan gitu di atas. Paling itu aja. Nah terus di sini ini kita seneng banget ada kaca gede banget gitu ya. Jadi kita mintanya minimalis aja, ada kaca buat kita OOTD kalau mau berangkat kantor. Nah ini dibuatnya minimalis ya, full sampai ke atas gitu. Nah terus di sebelah kiri, jadi kan apartemen kita itu 2 kamar ya teman-teman. Yang satu master bedroom, yang satu untuk ruang anak atau multifungsi sebenarnya. Nah karena kita masih berdua, jadi yang kamar anak ini kita gunakan untuk ruang kerja gitu. Nah karena ini kita ini lebih banyaknya ini ruangan suami sebenarnya, buat kerja suami dan lain-lain. Jadi nanti biar suami aku yang jelasin ya. Oke teman-teman, ini ruang pertama yang tadi dijelasin sama istri gua yang kita rubah menjadi ruang kerja. Nah sebenarnya nggak gimana-gimana ya, cuman ya konsepnya memang buat kerja, tapi memang kita pakai juga untuk naruh beberapa barang. Jadi ya ada tas-tas, terus di sini ada monitor, ya ini perlengkapan-perlengkapan laptop semuanya. Nah yang menarik di sini di konsep yang kita buat ini tuh sebenarnya awalnya itu tembok teman-teman. Jadi kita diskusi sama interior design kita, bisa nggak ini kita jebol, jadi dibikin semacam kayak lemari atau ya lemari lah. Nah ini lemarinya 2 sisi. Nah di sisi yang sebelah dalam ini kita fungsikan jadi tempat buat naro-naro koleksi gua. Mungkin teman-teman juga tahu kan gua suka koleksi mainan, barang-barang elektronik. Jadi ya ini buat naro-naro barang-barang koleksi gitu. Nah ini ada tempat buat naro tas. Nah di bawah-bawah ini juga ada storage juga buat naro-naro barang-barang gitu. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Nah selanjutnya ini area, sebenarnya kita kan open space ya teman-teman, karena ruangnya terbatas. Jadi kitchen, dining sama living ini jadi satu gitu. Nah dari sini dulu ada kitchen set. Kitchen set itu sebenarnya kita udah dapet dari bawaan apartemennya, tapi cuma di riskin aja sama interior design kita biar temanya align gitu sama konsep keseluruhan gitu. Nah ini sebenarnya cukup compact gitu ya. Jadi kita juga di sini pakai kompor listrik. Jadi nggak perlu ada gas-gas lagi. Ya pokoknya secukupnya aja karena kita juga masih berdua. Terus banyakannya juga kita kerja. Jadi kayak nggak masak yang berat banget gitu. Terus di sini juga ada kabinet-kabinet buat kita nyimpen alat-alat makan, alat masak. Ini so far cukup banget lah sama kebutuhan kita gitu. Nah selanjutnya dining. Nah jadi ini kita waktu itu request ke interior desainnya, bisa nggak ya kita tetap punya meja makan gitu ya walaupun ruangannya terbatas gitu. Karena ya penting banget ya meja makan tuh dalam untuk keluarga kan, kita makan bareng, ngobrol itu banyak kan saat makan gitu. Jadi kita pengen banget ada. Nah akhirnya dari interior desainnya itu ide buat mejanya lipat gitu. Jadi sebenarnya itu tuh bisa dilipat, jadi ini bisa lebih lega gitu kalau mau gitu. Cuma by default biasanya kita udah taruh gini aja. Ini kalau dilihat ya, ini bisa diangkat ke atas gitu. Nah terus ini kalau kursi sebenarnya kita beli di IKEA gitu. Nah ini aku sebenarnya pengen nge-review kursinya guys, karena menurut aku ini oke banget ya. Jadi kita kan konsepnya minimalis ya, jadi kita nggak pengen furnitur itu yang terlalu heavy, terlalu desainnya juga heboh gitu ya. Nah ini kita nemu di IKEA kursi, ini tuh kursi lipat. Jadi kalau kita lagi minggirin ini bisa mudah banget kita selipin di mana gitu ya. Dia itu nggak berat, tapi dia itu kuat gitu loh teman-teman, kuat banget gitu. Terus ya nggak gampang kotor gitu. Jadi ini recommended banget sih. Nah selanjutnya di sini area
santai-santai, area ruang keluarga gitu ya. Kita juga cukup sering spending waktu di sini. Simple aja, cuma ada sofa, TV sama kabinet TV gitu. Nah ini mungkin yang aku sukanya juga dibuat floating ya mejanya gitu. Nah dan juga ini ada lighting juga ya untuk menyesuaikan sama vibes yang kita mau gitu. Di sebelah sana itu balkon kita, belum kita apa-apain ya, jadi so far masih kosong, nggak tahu kedepannya apakah mau difungsikan sebagai apa gitu. Nah, di sisi sebelah dari sofa, ini tadi sempat yang gua jelasin juga teman-teman, ada lemari yang ini sisi luarnya. Jadi kalau di sisi luarnya yang kita fungsikan, jadi di sisi luar ini kita fungsikan sebagai rak buku. Nah, kebetulan kan gua sama istri suka lah ngebaca buku gitu kan. Jadi kita juga lumayan banyak koleksi buku. Ya, jadi buku-buku yang kita suka banget dari rumah sebelumnya kita bawa ke sini. Nah, kita pasang di sini teman-teman. Jadi fungsinya sebenarnya 3 rak ini buat buku, ini buat barang-barang apa aja yang kita butuh yang cepat. Jadi kita naruh kunci, nah pengharum ruangan. Nah, di sini juga konsepnya dari interior design kita juga bagus, dia ngasih lighting. Jadi kalau misalkan malam kita matiin lampu, masih ada ambience warmnya dari sisi lemari ini mantep banget. Jadi lemari ini yang menjadi kayak senternya dari konsep desainnya kita. Nah ini ada dispenser buat air minum. Nah kemarin tuh sebenarnya konsepnya itu dua-duanya itu ditutup teman-teman. Jadi emang semuanya kita pengen dari interior design itu menyarankan supaya tidak ada barang yang benar-benar kelihatan gitu ya, biar menghilangkan rasa sumpek atau kecil dari sisi ruangan apartemennya. Tapi ternyata dispenser yang kita beli emang ukurannya agak sedikit lebih besar, makanya agak mepet. Makanya untuk yang part ini kita buka pintunya. Tapi kalau teman-teman lihat di sini juga masih ada nih satu storage, tempat untuk naruh storage. Jadi kita naruh storage kayak sapu, vakum, semuanya di sini. Oke, ini hadiah dari interior design kita dari Studio Nadi. Ini thank you banget nih buat Mas Nando. Kemarin setelah kita beresin semua apartemen, serah terima, kita dikasih nih gift kenang-kenangan buat konsepnya kita, rumahnya kita. Abang, tadi kita kelupaan sih yang jelasin yang sebelah sini. Jadi kan kitchen set itu sebenarnya sampai sini ya. Jadi ada kabinet di sini itu ya ada storage. Ini ada yang untuk kulkas. Jadi kita tutup. Nah kalau yang kulkas ini aman kita tutup ya, karena dia masih ada space. Ada rongga ya. Jadi ya, terus di bawah ada buat udara ya, abang ya. Gitu. Jadi nggak kerasa sempit. Nah sisanya itu cuma kabinet storage buat naruh-naruh barang, makanan, bumbu-bumbu. Itu di sini gitu. Oke. Nah sebelah sini ada area wastafel, terus ada toilet sama ada kamar mandi. Nah ini kita nggak kasih lihat ya teman-teman area ini. Nah tapi yang kita suka dari sini adalah setiap bagian itu ada sekatnya. Jadi ada ruang mandi, terus ada sekatnya, toilet, terus sekatnya, terus wastafel gitu. Jadi terpisah lah gitu, ngerasa lebih bersih dan lebih enak, lebih tertata. Juga ini juga di bawah wastafel masih ada penyimpanan ya buat alat buat sabun-sabun, perlengkapan mandi gitu dan lain-lain. Nah ini ruangan terakhir teman-teman di apartemen kita, yaitu master bedroom. Nah jadi di master bedroom ini konsepnya masih sama, minimalis, Korean gitu ya, sama interior desainnya itu dibikin ini tuh sebenarnya kayak nyambung antara lemari baju terus dipan gitu ya. Jadi custom. Jadi kita tinggal beli kasurnya aja gitu ya. Nah ini mungkin kalau emang agak tinggi ya teman-teman, agak tinggi dari
standarnya biasa. Nah ini ada naikkan di sini, Pijakan ya. pijakan, karena kan tadi agak tinggi gitu. Nah tapi mungkin bagusnya adalah ini tuh area storage juga teman-teman. Jadi kita kalau naruh bed cover, Barang-barang. selimut itu bisa di sini gitu ya. Terus ya ini kita biasa sholat di sini. Terus udah deh, ini lemari pakaian, atas juga masih ada storage gitu. Nah sama sebelah sini juga mungkin ada kaca lagi ya gitu ya, karena kita nggak ada meja rias. Jadi sebisa mungkin ada space kita manfaatkan biar fungsional. Jadi rekap sedikit, ya ini kurang lebih hunian kami. Bagi kami ini cukup untuk kita berdua. Nah, so far kita udah tinggal di sini hampir 1 tahun dan kita ngerasa ya ini sesuai banget lah sama kebutuhan kita. Dan kita memang di awal itu pengennya itu minimalis, cukup gitu ya, karena kita juga kan lagi belajar buat lifestyle frugal living, minimalis gitu ya. Dan bener sih, dengan punya hunian yang secukupnya atau dalam artian nggak gede banget, kita juga impact banget ya ke lifestyle kita. Jadi kayak ketika kita beli barang Kita itu tuh mikirin banget. kita mikir banget kayak nanti mau ditaruh di mana, cukup atau enggak, jangan sampai numpuk gitu ya di rumah dan lain-lain gitu. Mungkin abang mau menambahkan? Ya, betul. Mungkin tambahannya adalah karena kan kita dulu juga udah pernah tinggal di rumah ya teman-teman. Terus sekarang kita move ke apartemen. Ya sebenarnya rumah dan apartemen itu pasti ada plus minusnya masing-masing. Cuman untuk kondisi dan kebutuhan kita saat ini, kita sih ngerasa memang hunian di apartemen yang paling fit lah dengan kebutuhan kita. Yang satu ya tadi yang dibilang sama istri benar, kita ruangannya mungkin gak terlalu gede, jadi pas lah atau dengan kebutuhan kita. Jadi kita jadi lebih gampang untuk ngebersihin rumah dan juga lebih lebih mikir lah kalau misalkan kita mau beli barang gitu ya, karena kan memang space-nya nggak besar, jadi jadi lebih mindful. Satu, kedua mungkin ya udah pasti dari sisi fasilitas ya. Kalau kita lihat kan kalau di apartemen kita bisa punya beberapa fasilitas bawaan dari apartemen. Jadi ada gym, ada kolam renang. Nah kita juga kan lagi mencoba untuk lebih menjaga pola hidup sehat nih teman-teman. Jadi kita juga bisa di sini memanfaatkan fasilitas sih untuk olahraga. Mungkin itu sih kalau dari abang. Sama dari sisi keamanan juga kali ya. Kalau apartemen kan 24 jam ada penjaganya, jadi kita pun lebih, kalau misalnya berpergian juga mungkin ngerasanya lebih aman juga ya. Iya, gitu. betul. Paling itu aja teman-teman. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye.